Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf ini baru belajar. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Sekali lagi alhamdulillah, Allah telah mengizinkan pada kita bisa hadir ini majelis dengan penuh dengan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, yang mana Allah tidak intinya melihara itu, sehingga alhamdulillah kita ditakdirkan untuk dimampukan bisa hadir di majelis dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, rohani dan sehat, insyaallah sehat ekonomi. Marilah nasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW yang telah dengan rela perjuangan luar biasa mewarisilah Islam yang sempurna, sehingga kita sampai hari ini pantasnya umatnya, dan insyaallah nanti kita ada di bagian dari yang dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya mohon izin, kemarin saya kontak Pak Basit untuk menampilkan gambar yang nanti insyaallah nanti kita bahas apa di balik foto itu. Judulnya mungkin simpel, tapi insyaallah nanti kita bisa belajar bersama apa di balik judul itu, apa di balik gambar itu. Pada awalnya marilah kita memahami bahwasanya segala puji hanya milik Allah, dan kita tidak pantas untuk memujinya manusia, kecuali hanya untuk mengapresiasi dan mensupport dan menghargai. Bagaimana Rasulullah dalam sabdakan bahwasanya memuji di hadapan orang itu adalah penghinaan, seperti menyembelih. Maka dari itu kita hati-hati dalam hal bertutur kata, dalam hal bermasyarakat, bahwasanya ingat pujian hanya milik Allah. Namun untuk mungkin anak-anak kita boleh kita apresiasi, memuji yang tujuannya untuk mensupport agar apa yang menjadi prestasinya bisa tumbuh dan berkembang. Dan bagi saya muslim, julukan celaka kamu jika muji di hadapan yang bersangkutan. Pujian ini dimaksudkan pujian yang berlebihan. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Nanti akan terkait dengan materi yang nanti akan saya sampaikan. Nih, kita tawarkan dulu. Kita perhatikan, nanti kita kupas satu-satu ada apa di balik gambar ini. Yuk kita mulai. Hikmah apa di balik gambar ini? Yang pertama lokasinya di area masjid. Masjid adalah simbol kesucian, simbol kebaikan. Pantaslah kita saat ini berada di masjid, artinya kita termasuk hamba yang mulia. Lebih dari itu,
Setiap aktivitas kita, marilah kita evaluasi, melangkah kemana, suatu kebaikan. Yang bekerja, lihat bekerja di mana. Apakah pekerjaan itu suatu pekerjaan yang baik, menjerumus kebaikan, atau justru bisa menyengsarakan. Misalnya produk-produk pabrik yang bisa menyengsarakan umat. Pabrik minuman keras misalnya, atau yang lain setara dengan itu. Maka dari itu, latar belakang masjid ini adalah lapang kebaikan. Insya Allah kita sudah berada pada langkah yang tepat saat ini di masjid yang mulia. Kalau kita lihat dengar masjid, yang kita harus kita fokuskan, ini rumah Allah. Maka dari itu, yuk kita beretika di dalam masjid. Etikanya apa? Tidak boleh berbicara yang tidak perlukan, ada hubungan dengan ibadah. Tutur kata bergerak harus dengan yang sopan. Satu hal dalam Al-Quran sebutkan bahasanya, barang siapa, sungguhnya Allah bersumpah, sungguh yang pantas memohonkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman. Ini salah satu contoh masjid, simbol kebaikan, bahwasanya langkah kita langkah yang tepat untuk menuju ke depan. Setiap hari aktivitas, yuk kita perhatikan apakah langkah kita sudah tepat atau ada penyimpangan. Maka dari itu introspeksi ke hati ini selalu harus kita tanamkan. Setiap langkah kita harus berupaya bernilai ibadah. Kita perhatikan cara berpakaiannya. Penting. Kenapa ini saya ambil foto ini? Foto ini insya Allah nanti bisa kita kupas dari berbagai segi dan insya Allah bisa kita belajar bagaimana cara menata hidup, menjalani hidup sehingga endingnya sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tuntunan. Tidak hanya itu. Allah menisalahkan bahwasanya hai anak Adam, sungguhnya kami telah ketentuan padamu pakaian untuk menutup aurat. Dan itu, jangan indah. Ini penting. Jika kita hanya bervisi untuk aurat tanpa memperhatikan, tidak mempedulikan keindahannya, maka kita dianggap tanda kutip mungkin tidak sehat rohaninya. Karena Allah itu indah, maka kita harus berusaha menjaga keindahan dalam penampilan. Namun tidak hanya pakaian fisik yang kita perlukan. Apa itu? Pakaian takwa. Takwa dalam arti real mungkin simpel. Takut. Takut kalau ibadah kita tidak terima. Maka harus hati-hati dalam beribadah. Takut kalau langkah kita salah. Maka hati-hati dalam melangkah. Takut kalau orang kusuk. Maka harus hati-hati dalam melaksanakan sholat. Makna takwa ini kok dipakai kata takut, insya Allah kita akan selamat. Takut bahwasanya sehingga kehati-hatian dalam berupaya menjalankan ibadah ini tetap kita jaga, dan insya Allah dengan menjaga itu kita akan menjadi hamba Allah yang patuh dan taat menjalankan risau Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Perhatikan ekspresi wajahnya, senyum. Ini penting. Kenapa saya anggap penting?
Tidak hanya tersenyum, mohon izin Bapak ya. Saya awalnya tidak memuji ya, mohon maaf ya. Ini memang sambil ini komplit ini ya. Apa wajahnya? Senyum. Kenapa tersenyum? Yang paling mudah senyum itu adalah ekspresi hidup kita itu bahagia. Walaupun mungkin banyak uang di rumah, tapi harus tersenyum. Mungkin di rumah istri cewek, tapi harus tersenyum. Mungkin diomeli suami, tapi harus tetap tersenyum. Apa itu bisa? Insya Allah bisa. Senyum. Mudah. Senyummu bagian dari ibadah. Bedanya itu. Senyummu bagian dari obat untuk saudaramu yang sedang kesusahan, kekurangan, dan menderita. Senyum. Kenapa harus senyum? Banyak manfaat bagi kita untuk kesehatan. Berbanyak umur. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Orang yang stres atau bisa meninggal. Dengan senyum, insya Allah kita bisa panjang umur ya. Senyum, tidak hanya wajah, tapi insya Allah senyum dari hati, sehingga dimudahkan peredaran darah ini, jantung bekerja dengan ringan, dan kita jadi sehat. Insya Allah. Melanjutkan hubungan rumah tangga. Ya kan ada yang di rumah yang suaminya pelit senyum, mungkin ada. Yang istrinya pelit senyum, mungkin ada. Tapi yuk mulai sekarang kita biasakan tersenyum di dalam rumah dalam berkomunikasi. Untuk apa? Biar hubungan keluarga langgeng, kondisi keluarga dalam rumah tangga aman dan nyaman. Karena kalau kita pelit senyum, biasanya kita jadi boros umur. Umur boleh kepala 3, 4, mungkin sudah kelihatan kepala 7. Kita di sini, ya. Yang sini yang kira-kira murah senyum, kita biasakan senyum untuk melangkah hubungan rumah tangga. Berikutnya, mengurangi stres. Apa iya? Insya Allah iya. Stres ini ciri-cirinya tekanan darah meningkat, detak jantung lebih cepat. Jika kita bisa tersenyum, insya Allah kondisi ini bisa stabil, dan jangka panjangnya apa? Kita bisa sehat. Sambil contoh, barangkali di antara Bapak Ibu sama sekalian ada pernah sakit gigi. Saya pernah pengalaman mengantar ada keluarga sakit gigi, minta diantar. Saya santai, diantar. Muring-muring ya biasanya, muring-muring. Karena sakit itu katanya sakit yang tidak ada obatnya, sulit. Ternyata setelah saya antarkan ke dokter, dan pulang senyum-senyum. Saya tanya, tadi dari dokter diapakan? Nggak ada apa-apa, no ya. Hanya ditanya, sakitnya apa? Keluarnya apa? Ternyata sakit itu tidak ada giginya, tapi stresnya membuat kita itu jadi sakit. Yuk nanti coba, yang sakit gigi senyum. Insya Allah dengan senyum urgent. Siapa yang mau sakit gigi dulu? Nggak ada. Nanti kalau ada sakit gigi, buktikan. Insya Allah dengan senyum, kita bisa mengedukasi jiwa sehingga bisa lebih tenang dan sakit insya Allah tidak akan terasa nyeri. Nah ini, kenapa senyum menurunkan tekanan darah? Senyum ini membuat rileks sel-sel tubuh, sehingga pembuluh darah lancar mengalir. Makanya bagi kita yang mungkin punya potensi darah tinggi, yuk sering tersenyum. Dan yang tidak mau ingin punya darah tinggi, yuk sering tersenyum. Mudah, cukup senyum. Apakah punya problem tabungannya banyak, punya problem mobilnya banyak, tetap tersenyum.
Apalagi mobilnya tidak punya, uangnya tidak punya, harus tersenyum. Untuk apa? Untuk suatu simbol bersyukur kepada Allah, bahwasanya Allah telah memberikan kita ketidakcukupan ekonomi. Kenapa disyukuri? Banyak di antara kita yang punya ujian kelebihan ekonomi justru hidupnya tidak bahagia. Yang suami uangnya banyak, tahu-tahu punya istri, nah, yang istri tabungnya banyak, tahu-tahu punya jabatan di medsos. Makanya berbahagialah yang diuji dengan ketidakcukupan ekonomi. Bersyukurlah yang diuji dengan kecukupan ekonomi. Karena dengan ekonomi yang lebih kita bisa lebih banyak berbuat. Yuk bantu, yuk bantu. Kalau ekonomi sempit sulit, ya. Maka berbahagialah yang tidak cukup ekonomi, juga lebih berbahagialah yang cukup ekonomi. Mendekatkan kekebalan tubuh. Kok bisa? Senyum ini lebih dari 20% sebagai penyembuh penyakit. Psikologis kita itu akan terpengaruh jika kita sering senyum. Orang yang pelit senyum akan gampang kena penyakit. Maka dari itu, kalau dia masa-masa ada wabah yang berkeliaran, yuk kita sering tersenyum, mengedukasi diri untuk rileks sehingga kalau ada virus bakteri lewat, kita termasuk orang yang selamat. Contoh fisik real, Bapak Ibu tahu ban dan batu. Ban itu kalau diantem tipis, elastis. Kenapa? Kalau batu diantem, soal kenapa? Maka dari itu kita lah berusaha untuk jadi orang yang elastis dalam hidup, elastis dalam bersikap, elastis bertutur kata, elastis dalam beramal. Yang terakhir ini elastis dalam beramal. Ya kita singgung dikit. Di antara kita mungkin pernah dikasih harta, ketika diamalkan atau hilang, yang dibaca apanya? Ya, harta 100 rupiah, 100 ribu, hilang 40 ribu. Yang dibaca apa biasanya? Aduh, dek, hilang 40 ribu. Padahal keliru mestinya. Apa yang kita baca? Alhamdulillah masih ada 60 ribu. Ini filosofinya. Kita jadi bersyukur. Kalau kita punya uang mau menyumbang, mau infak, isinya 100 ribu, 40 ribu, memang tidak mudah. Karena Allah sudah berjanji, ciri orang beriman itu adalah yang mampu menginfakkan yang dicintai. Termasuk saya mungkin tidak mudah untuk mengeluarkan milih uang dompet untuk berimpak. Tapi kalau berimpak, yuk kita berfilosofi. Masih ada sisa berapa? Jangan sudah keluar berapa. Artinya apa? Walaupun kita sudah keluar banyak, tapi kita masih merasa punya, ada. Wah masih. Mau usaha, partner sama teman, 200 juta, beres. Kok dilalah hitungan pertama, masuk ini. Persentase proyek 40%, loh kok kelihatan rugi. Wah ngalamat hilang ini. Persentase proyek 90%, kok belum kelihatan hasilnya, ngalamat hilang ini. Jebres proyek selesai, rugi. Apa itu rugi? Biaya dan tidak. Dari mana bisa bacanya? Jika kita bervisi Allah adalah perencana terbaik, itu tidak rugi. Karena Allah sudah menguji kita. Allah mempantaskan kita untuk diuji. Dan sama orang pantas diuji. Ujian selalu akan membuat kita akan naik derajat. Pasti. Itu sudah sunnatullah. VK diuji naik ke SD.
Nggak ada TK uji turun, nggak ada. SD uji naik ke SMP. Begitu juga Allah menguji kita. Seberat apapun ujiannya, Allah sudah mau ngecek pundak kita dan dianggap kita mampu. Maka dari itu, apapun ujian Allah, kita syukuri ini adalah ujian yang membuat kita diangkat derajatnya. Apapun ujiannya, uang nggak ada, sakit bareng, kondisi fisik lemah, keluarga berantakan. Gimana kita ada bersyukurnya? Jika ada di antara kita istri yang cerewet, gimana cara bersyukurnya? Alhamdulillah masih punya istri. Ada yang nggak punya istri, ada yang suaminya cerewet, tiap hari domeli. Apa cara syukurnya? Istrinya, alhamdulillah punya suami. Bagi kita yang punya anak, anaknya tanda kutip nakal, bully, jangan doakan yang jelek-jelek. Tetap berdoa, ya Allah ini titipanmu. Lebih baik punya anak seperti ini daripada tidak dikasih anak. Banyak mereka yang tidak dikasih anak dan uji lebih berat. Nah ini, kenapa tadi senyum? Menghilangkan sakit. Hormon endorfin ini hormon yang membuat kita sakitnya itu muncul. Seperti anti nyeri, bukan penyembuh nyeri. Kalau kita rajin senyum, insya Allah endorfin stabil sehingga kita bisa mengendalikan edukasi rasa sakit jadi rasa nikmat. Nih, baca dulu ini. Lihat posisi tangannya. Ah, Allah menciptakan istri empat kita itu dari tulang rusuk, bukan dari kepala. Kenapa seperti itu? Harus disayang. Lihat tangan kiri Bapak Sri, menyayang, disayang. Tidak untuk di apapun kesalahan yang terjadi di rumah tangga, tetap harus motivasinya dalam kasih sayang. Marah boleh, tapi marahnya marah mengedukasi. Jangan marah apa. Ingat, ucapan kita itu adalah doa. Ingat, ada malaikat kanan kiri yang mengamini. Jadi kalau kita tuh mengucap, ingat, jangan sekali-kali berucap yang tidak baik, apalagi kepada anak. Ini doa. Ya. Tetap harus pada koridor ucapan yang mengedukasi dan dalam keimanan. Ya, kasih sayang terhadap istri, terhadap yang lemah, terhadap sesama. Jadi kita diciptakan untuk saling kasih sayang. Yang berusaha punya jabatan tinggi, yuk menyayangi bawahannya. Dengan tidak mendolimi gajinya misalnya. Ya di sekolahan, mungkin punya teman besar, cilik, ayo kita punya anak edukasi. Kalau ada teman yang kecil, lemah, yuk kita ajari untuk mengayomi. Ini prinsip secara umum. Ya. Jadi istri ciptakan untuk mendukung suami dan diayomi. Apapun kerja suami tanpa dukungan istri adalah sia-sia. Banyak suami yang kerjanya sukses, di balik itu adalah suksesan istrinya di rumah. Misalnya juga suami mau presentasi tender di rumah, istrinya bikin masalah, laptop disembunyikan, sepatu disembunyikan, baju tidak dicuci. Akhirnya suami tidak jadi berangkat. Apa terjadi? Gagal ekonomi karena istrinya tidak mendukung. Maka dari itu, yuk dalam suami istri kita padukan kolaborasi yang serasi. Kesuksesan suami dilepas dari kesuksesan istri dalam mendukung karirnya.
Ini jangan saya. Lihat posisinya, apa kira-kira makna dari ini? Saya sebenarnya mau telepon Pak Fasid, karena di bulannya ada apa? Tapi saya akan memfilosofi sendiri. Saya mungkin hanya pendek, bola sedikit. Ini sehubungan dengan waktu, waktu kapanpun. Seolah-olah beliau ini mengajak, wahai saudaraku, gitu. Seneng aja seneng diwi, gitu ya. Sukses aja sukses diwi, gitu ya. Yuk sukses bersama. Ayo pelihara hidupmu, tebarkan senyum. Wahai saudaraku, jika kau melangkah, langkahlah kakimu ke tempat yang baik. Kenapa misalnya gitu? Jika kau mau bekerja, kerjalah yang halal. Jika kau nanti akan mati, insya Allah matilah dengan husnul khotimah. Usahanya ini waktu. Kenapa Allah bersumpah kita tuh rugi? Yang sekarang sini ada, saya nggak rugi kita, ada yang rugi. Saya rugi siapa? Yang mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran tidak mendapatkan. Mungkin tadi kita sholat jamaah ketinggalan takbiratul ihram. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa wudhu di rumah dengan baik, melangkah kakinya ke masjid, ikut jamaah dari takbiratul ihram, apa pahalanya? Seperti pahala haji sempurna. Maka dari itu, yuk kita ingat ini, diri kita pelihara. Di bawah ada jam penunjuk iqomah. Pernahkah kita sadari jam itu bisa membuat kita tuh rugi? Di mana ruginya? Ketika habis kajian, adzan, langsung komat. Di mana ruginya kira-kira? Kita kehilangan momen sholat sunnah. Satu, ketika jam belum terkomat dikomati, ruginya di mana? Ada saudara kita yang masih jalan, tidak ikut tabutut ikram. Ya, mestinya mereka dapat pahala apa? Haji sempurna, tapi tidak dapat. Siapa yang mengganti? Ruginya di situ. Yuk kita jikin. Waktu bawah itu kita perhatikan. Setelah adzan usahakan manfaatkan tidak langsung komat. Kenapa? Ini ayatnya. Allah bersumpah. Tidak mungkin kita tidak rugi. Maka perhatikanlah al-sumpah Allah itu. Yuk waktu kita hitung. Kemana lebihnya lagi? Yang rugi orang beriman. Tidak ini saja. Hati-hati peduli. Peduli dengan sesama. Apa pedulian yang saya sebut tadi? Peduli bahwasanya orang lain berhak dapat pahala haji sempurna. Satu. Maka dari itu, yuk jangan komat sebelum waktu usahakan. Eman-eman biasanya. Wal ngasrinya di sini Allah janji. Enggak hanya itu. Gambaran. Saudaraku, ayo ini wasiatnya. Namun tidak semua wasiat itu menerima. Ada yang menerima tapi tidak menjalankan. Yuk bersabar. Apa ukuran sabar? Ikhlas dengan petuah saran yang tidak dilaksanakan. Tapi tetap harus upaya mengingat terus. Indikasi sabar salah satunya adalah ikhlas dengan ketika dijalankannya saran-saran kita. Namun pemberi saran adalah kewajiban bagaimana Allah sumpahkan. Yuk kita saling menasehati. Waktunya habis.
akhirnya sebelum waktu habis, saya akan menambahkan pesan dari gambar ini. Peliharalah hati, pikiran, indera untuk selalu meniti jalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Cara mudah adalah selalu bertanya. Setiap kali kita pindah bergerak, tanyakanlah apakah Allah ridho atau tidak. Jika ini kita bisa pelihara, insya Allah kita akan mati, insya Allah nanti menghadap padanya dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, marilah kesempatan ini kita saling mendoakan. Ini mengutip filosofi Abbas. Saling mendoakan semoga kehidupan kita Allah lebih baikkan, kesehatan kita Allah jaga dan lebih baikkan, dan ekonomi kita Allah baikkan, dijaga dan lebih baikkan. Pesannya, ya ayyuhalladzina amanu bertakwalah haqqa tuqatih wala tamutunna illa antum muslimun. Kalau kita meninggal, jangan sampai kita lalai dari jalan Allah. Yuk kita terapaki pintu surga sehingga dapat akhirnya kita husnul khotimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pembelajaran. Mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat. Insya Allah teman ini bagian dari alam praktik ibadah, memberikan kepada kita manfaat fitin tentunya ilal akhirat. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.